memang dari berbagai tuntutan yang dilakukan sebagian besarnya memang masih belum dipenuhi. Sehingga kedepannya pasti akan muncul berbagai aksi protes yang lain, dan saya lihat kecenderungannya akan semakin membesar. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo Sobat TCID, selamat datang di podcast Suara Akademia. Saya Muammar Syarif, selaku podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan belum lama ini, hari ini tepatnya, kita lagi rekaman di tanggal 9 Agustus 2022, ada berita yang lumayan mengagetkan dari pemerintah, yaitu adanya kenaikan tarif ojol gitu. Tidak hanya soal harga per kilonya, tapi juga service fee yang lumayan naik dan dibagi ke beberapa kolom gitu, bukan kolom sih, beberapa bagian harga untuk Jabodetabek, untuk daerah Jawa dan Sumatera, dan juga daerah-daerah yang lain. Kita mungkin sudah terlalu sering menggunakan jasa ojek online, tapi juga mungkin sebenarnya banyak permasalahan dari driver ojol ini sendiri. Karena kalau misalnya ngelihat di sosial media di beberapa kota, especially saya sempat menghabiskan waktu 2020 sampai 2022 di Yogyakarta, itu beberapa kali driver ojol demo di depan kantor. Dan kali ini kita ingin mencoba mengkulik gitu, mencari tahu sebenarnya kenapa para pengemudi ojol ini sering melakukan aksi protes. Apakah ini satu-satunya cara yang efektif untuk mereka bersuara, atau memang sudah ada mekanisme untuk mereka menyampaikan komplain tapi tidak pernah didengarkan oleh pihak platform gitu. Sudah tersambung via Zoom dari Yogyakarta, ada Mas Arief Novianto, ini adalah researcher di Institute of Governance and Public Affairs dari Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Arief, kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, ini kan Mas Arief Novianto ini pernah melakukan sebuah penelitian gitu ya Mas ya, mengenai driver ojol Mas, yang bisa dibilang driver ojol ini tuh memilih untuk melakukan aksi protes untuk menyuarakan pendapatnya nih Mas. Sebelum kita ngulik soal hasil temuan dari penelitian ini sendiri, pertanyaan pertama dari aku adalah, kenapa nih Mas tertarik buat ngulik driver ojol ini? Gara-gara banyak aksi demo kah yang terjadi, especially di Jogja kayaknya lumayan sering ya Mas ya, driver ojol demo gitu, atau ada background apa nih Mas? Ya, kenapa kemudian memang yang tadi pertanyaan dari Mas Arief, kenapa kemudian tertarik untuk meneliti atau kemudian menganalisis tentang isu tentang pengemudi sektor transportasi online ini? Ya, pertama memang saya yang tinggal di kota Jogja ini seringkali menggunakan layanan mereka, baik itu ketika ingin mobilitas dari rumah ke kampus, atau membeli makanan, atau mengirim barang. Nah, tapi problemnya seringkali ketika saya berbicara atau berbincang, mereka seringkali mengeluh atau berkeluh kesah tentang kondisi kerjanya yang cukup berat, tentang tarif yang dinilai tidak layak, tentang ketidakadilan yang mereka alami. Dan itulah yang membuat saya kemudian berpikir, ternyata sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai sektor ekonomi masa depan, sebagai sektor ekonomi yang digadang-gadang sangat inovatif, yang digadang-gadang akan menciptakan berbagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang layak bagi pengemudinya, ternyata tidak berbalik ketika saya menemui realitas di lapangan. Nah, itulah yang kemudian membuat saya akhirnya tertarik untuk mendalami isu ini, bergabung ke grup media sosial mereka, mewawancara mereka, hingga menemukan berbagai fakta yang cukup menyenangkan tentang persoalan tadi, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dilakukan perusahaan platform, pendapatan yang cenderung sangat murah, sangat rendah, dan juga yang lain sebagainya. Nah, seperti itu background-nya, Mas. Oke, tapi Mas Arief ini agak-agak menarik buat saya pribadi gitu. Ketika berbicara, Mas Arief ini mencoba untuk masuk ke grup WhatsApp para driver gitu ya. Iya. Yang diobrolin apa sih, Mas? Apakah cuma kayak, udah tembus poin nih? Atau share info lur, yang banyak titiknya? Atau apa nih? Ya, kalau di grup WhatsApp kan memang yang dibicarakan benar aneka ragam, Mas. Biasanya tergantung juga grup WhatsApp-nya itu grup WhatsApp komunitas, atau grup WhatsApp serikat, atau grup WhatsApp yang cuma perkumpulan biasa. Nah, itu seringkali yang dibahas tentang yang kalau sekarang ini kecenderungannya, kalau sebelum pandemi
atau sebelum pas awal pandemi, itu yang masih dibahas tentang masalah bagaimana cara untuk mendapatkan poin, performa bagus, mengejar bonus, daerah mana yang rame. Tapi kecenderungannya setelah tahun 2011-2012 ini, pembahasan di sana lebih banyak tentang persoalan keluhan mereka, tentang persoalan tarif yang tiba-tiba diturunkan, atau kemudian ketika dia mendapat sanksi sepihak atau suspend tidak bisa mengakses akunnya oleh perusahaan platform, atau ketika kemudian ada customer yang ngasih rating mereka 1 sehingga membuat mereka menjadi anyep, atau dan juga yang lain. Nah itu yang saya lihat kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau yang dibahas tentu sangat banyak sekali, ada masalah komunitas atau masalah persoalan di jalan atau bahkan masalah keluarga atau masalah yang lain juga dibahas di situ. Makanya kadang chatnya bisa sampai sehari, bisa sampai ratusan atau bahkan ya sampai banyak lah artinya gitu Mas. Oke, artinya memang sebenarnya sesama pengemudi ojol ini tuh punya Mas ya, punya keterikatan yang kuat satu sama lain ya untuk bisa saling merangkul ketika let's say dalam tanda petik tarifnya kok jadi turun dan yang kayak gitu-gitu. Jadi memang mereka punya bonding yang lumayan kuat di situ ya. Iya, tentu Mas. Karena memang kecenderungannya memang di para pengemudi online ini memiliki jiwa solidaritas yang cukup besar. Karena memang itu dipengaruhi oleh kondisi kerja yang mereka yang cukup rentan dan berat. Itu yang memaksa mereka secara alami, memaksa mereka dalam proses kerjanya harus berkumpul, harus berorganisasi, harus berkomunitas. Nah itu yang terlihat juga dalam data survei kami, contohnya di IGPA UGM yang menunjukkan bahwa hampir sekitar 70-80% pengemudi itu pasti memiliki komunitas. Karena itulah cara mereka, karena ketika contoh mereka mengalami bocor di jalan, banyak bocor di jalan atau mogok, atau kemudian ada masalah di jalan dengan penumpang atau dengan pihak lain. Nah, itu yang membuat mereka tidak dibantu oleh perusahaan platform, mereka tidak dibantu oleh pemerintah. Cara-caranya untuk mengakses bantuan itu ya dengan komunitas itu, dengan saling membantu itu, saling memberi informasi, saling membantu, saling berupaya untuk meminimalisasi kerentanan yang mereka hadapi selama ini. Seperti itu, Mas. Oke, tapi kalau kita berbicara soal tulisan dari Mas Arief Novianto mengenai aksi protes itu adalah salah satu, mungkin bukan salah satu, kayak mungkin cara yang sering ditempuh oleh driver ojol untuk bersuara mengenai hal-hal yang mungkin terjadi di platform gitu, dan mereka sebagai mitra ya Mas Arief ya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka memilih akhirnya berunjuk rasa seperti itu? Melakukan demo, aksi mogok, atau tiba-tiba ada yang dalam satu hari ya aksi mogok sehingga keluar semuanya, bahkan kayak orderan susah diambil. Ini apakah memang hanya sebatas itukah yang mereka tahu cara untuk mengungkapkan ekspresi, atau sebenarnya platform gagal Mas menghadirkan komunikasi dua arah antara mitra sama platformnya gitu? Ya, itu menarik sekali memang untuk melihat kenapa kemudian kemunculan protes ini dari pengemudi online itu seperti apa. Nah memang kalau kita lihat pada awalnya memang, kalau kita lihat bahwa protes ini adalah bentuk semacam bola salju lah dari keresahan atau keluhan mereka yang selama ini tidak mendapatkan respon positif. Tidak ada ruang bermusyawarah, sehingga keluhan-keluhan, persoalan yang mereka hadapi di lapangan, yang berupaya dikomunikasikan, contoh dengan acara dengan lewat chat ke manajemen, atau kemudian lewat ikut kopi darat atau kopdar pertemuan dengan pihak manajemen, pada kenyataannya tidak benar-benar mendapat respon balik untuk mengatasi persoalan itu. Nah itulah yang membuat mereka akhirnya kecenderungannya berpikir bagaimana caranya agar suara mereka itu bisa didengar dan diakomodasi. Dan padahal cara-cara sebelumnya sudah dilakukan, dari melaporkan ke manajemen atau chat ke manajemen dan lain sebagainya, pada kenyataannya tidak membuahkan hasil. Makanya kemudian mereka kawan-kawan berpikir bahwa ya, protes menjadi salah satunya jalan, satu-satunya jalan bahkan untuk bisa memperjuangkan kondisi kerja mereka agar lebih baik, agar keluhan-keluhan mereka atau persoalan yang mereka hadapi bisa kemudian terselesaikan. Makanya kalau kita lihat protes yang mereka lakukan, sasarannya tidak hanya ke perusahaan platform, tapi juga ke pemerintah, lewat demo, bikin petisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aksi jahit mulut di depan Kementerian Perhubungan. Yang tujuannya adalah pemerintah sebagai pihak regulator perlu untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai pengemudi online ini, agar mereka mendapatkan hak-haknya, agar mereka tidak diperlakukan semenang-menang oleh perusahaan platform. Nah, seperti itu, Mas. Artinya memang protes ini ya, kalau kita lihat justru sekarang ini kecenderungannya menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa bersuara, karena akses bersuara yang lainnya kalau dapat disebut ya tidak didengarkan atau bahkan dibungkam, sengaja tidak didengarkan, sehingga membuat mereka ya tidak puas dan melakukan protes itu tadi. Oke,
Jadi memang sebenarnya sudah ada komunikasi, tapi ternyata tidak didengarkan mungkin ya Mas ya, atau Iya. kayak cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu anggapannya, akhirnya jadi tidak ada apa namanya, tidak ada follow up-nya dari aksi protes mereka itu gitu. Nah, Iya. ketika akhirnya tadi Mas Arif sempat nge-mention bahwa mereka yang berkomunitas, mereka punya perkumpulan gitu. Ketika melakukan aksi protes ini nih Mas, emang kayak ada whistleblower-nya kah? Kayak, "Nih semua pendapat teman-teman nggak didengar nih, yuk kita coba lakuin sesuatu supaya akhirnya mereka tetap nengok yuk," gitu. Atau Hmm. kayak ya emang blatantly pada ngikut gampang gitu aja, Mas? Ada Nah, kalau koordinasinya kah atau ya, gimana gitu? ya kalau terkait awal ya, kenapa kemudian akhirnya muncul contoh kenapa besok harus protes atau seminggu ke depan kita harus protes. Nah, saya melihatnya ada dua hal yang berbeda dalam konteks itu. Pertama adalah protes yang memang diinisiasi oleh adanya organisasi atau serikat pengemudi online atau organisasi pengemudi online atau asosiasi pengemudi online. Nah, kebanyakan kalau yang dia diakomodir atau yang dikoordinasikan oleh komunitas atau organisasi ini, mereka biasanya ada pertemuan rutin, contoh per bulan atau kemudian per 2 bulan dan lain sebagainya untuk membahas tentang kondisi kerja mereka. Bahkan mereka punya semacam visi jauh ke depan. Contoh tuntutan untuk melegalkan ojek online, tuntutan menaikkan tarif, stepnya nanti seperti apa, prosesnya nanti alurnya seperti apa. Nah, kalau aksi-aksi yang diakomodasi atau kemudian digelurakan oleh organisasi pengemudi online ini, mereka kecenderungannya lebih terencana, lebih sistematis, struktur, ada musyawarahnya dari bawah ke atas, kemudian menentukan tanggalnya, metodenya seperti apa, bahkan setahun ke depan nanti aksinya akan mendorong seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua, bentuk kedua adalah aksi yang memang kalau dalam istilah ilmu politik biasanya disebut sebagai wildcat strike atau aksi pemogokan liar. Nah, aksi-aksi ini biasanya memang tidak ada organisasi yang menaungi. Sifatnya cenderung spontan, sifatnya cenderung mengalir secara natural di antara pengemudi. Nah, aksi-aksi ini ya seperti Mas Syarif tadi sampaikan, biasanya memang seringkali ada contoh di grup Facebook atau grup WhatsApp, ada yang ketika tarif turun ada yang melakukan usul, kita perlu mogok ini, kita perlu protes ini. Kemudian nanti akan ada banyak yang respon. Ketika banyak yang respon setuju untuk mogok, maka kemudian mereka kembali berdiskusi, mogoknya berapa hari, nanti selain mogok harus melakukan aksi apa. Artinya di bentuk yang pemogokan liar ini, kebanyakan itu tadi tidak ada organisasi tetap yang menaungi. Mereka cenderung lebih demokratis karena mendiskusikannya secara natural di antara mereka. Dan juga yang kemudian menjadi persoalannya atau kelemahannya adalah aksi-aksi mereka cenderung jangka pendek. Artinya contoh ketika melakukan pemogokan seminggu ke depan, ketika tidak dipenuhi, kecenderungannya aksi-aksi mereka kemudian menjadi surut. Artinya tidak lagi punya visi jangka menengah atau panjang seperti yang dilakukan oleh organisasi pengemudi online itu tadi. Nah, seperti itu Mas. Artinya yang pemogokan liar cenderung lebih gejolak di akar rumput itu yang tertampung, ada kesepakatan bersama, langsung melakukan aksi bersama seperti itu. Oke, ini jadi lumayan menarik nih Mas Arif ya, karena tadi Mas Arif sempat nge-mention bahwa salah satu tuntutan yang ingin disuarakan oleh pengemudi ojol adalah kenaikan tarif gitu untuk mereka yang mereka terima. Dan I don't know, ini kan pemerintah sudah mengumumkan gitu ya Mas ya, kayak belum lama bahwa ada kenaikan tarif ojek online gitu. Ada zona 1, ada zona 2, ada zona 3. Di Sumatera dan Jawa kecuali Jabodetabek dan Bali itu rate per kilonya naik, service fee-nya naik, pun Jabodetabek dan pun daerah lain. Apakah ini artinya bahwa protes dan juga pendapat yang mereka sampaikan itu tuh akhirnya didengarkan dan ini akan menguntungkan pengemudi gitu? Or maybe ini cuma sebenarnya kayak platformnya aja gitu ya, emang pengen nyari untung lebih, Mas? Nah, kalau terkait kenaikan tarif di regulasi yang baru ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan belum lama ini, memang ini sebenarnya salah satu tuntutan dari kawan-kawan pengemudi online tentang adanya kenaikan tarif agar mereka dapat menikmati hasil kerjanya sesuai dengan tenaga kerja yang dicurahkan. Tapi yang memang poin tuntutan atau peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ini kecenderungannya tidak benar-benar menyelesaikan persoalan tentang tarif di layanan pengemudi di sektor transportasi online ini. Karena tarif ini hanya berlaku di layanan antar penumpang, berlaku di GoRed, GrabBag atau Maxim Ride dan lain sebagainya. Sementara di layanan antar barang, GoSend atau GrabSend atau antar makanan seperti Shopee Food atau GrabFood atau GoFood, nah itu tidak naik.
karena regulasinya berbeda. Karena pengaturan di layanan antar penumpang ini diatur oleh Kementerian Perhubungan yang dinaikkan tarifnya seperti itu. Sementara di antar barang dan makanan itu diatur oleh Kementerian Informasi atau Kominfo. Dan pengaturan terkait layanan antar barang dan makanan ini kecenderungannya memang sengaja tidak diatur, tidak ada tarif batas bawah atau tarif dasar, tapi memang diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan dampaknya seperti yang kita ketahui, kecenderungannya perusahaan bukannya saling menaikkan tarifnya, karena diberi keleluasaan untuk menentukan tarif, mereka kemudian malah kecenderungannya saling berlomba untuk menurunkan tarif itu. Karena dengan cara itulah mereka dapat memberikan promo-promo tertentu ke konsumen, sehingga platform mereka cenderung lebih dipilih dibanding platform yang lain. Artinya mereka memanfaatkan kelemahan regulasi itu. Nah itu yang saya lihat, Mas. Artinya peraturan terbaru dari Kementerian Perhubungan ini di satu sisi memang memberikan dampak terutama di layanan antar penumpang, tapi belum menyelesaikan persoalan pendapatan yang rendah dan tarif di seluruh layanan transportasi online di Indonesia. Sedangkan nggak bisa kita pungkiri bahwa layanan antar makanan kayak yang paling sering ya Mas Arief ya, Iya. yang pakai sama orang ya. Iya, layanan antar makanan dan barang itu. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya nih Mas. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa aksi para pengemudi ojol ini tuh kan memang sering banget ya untuk menyuarakan hak mereka gitu dengan cara apapun, bahkan sampai dengan akhirnya melakukan aksi protes. Nah, seefektif apa sih Mas Arief, kalau mungkin bisa sedikit diceritain dari riset yang udah Mas Arief lakuin gitu, akhirnya apakah ada perubahan kebijakan kah, atau mungkin cuma jadi kayak terlihat titik terang tapi ternyata akhirnya masuk ke terowongan yang gelap lagi gitu. Gimana Mas? Ya, kalau kita lihat sejak kemunculan ojek online atau transportasi online di Indonesia sejak tahun 2015 atau akhir 2014, itu kan berbagai protes telah banyak dilakukan oleh pengemudi online. Selama pandemi aja, yang saya tulis juga di The Conversation menunjukkan bahwa ada 71 aksi protes yang dilakukan oleh pengemudi yang melibatkan lebih dari 132.000 pengemudi online. Nah, artinya aksi-aksi protes ini kemudian memunculkan regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, kemudian memunculkan adanya kenaikan tarif yang baru-baru ini terjadi, itu tidak terlepas dari adanya aksi protes ini. Artinya kalau kita melihat regulasi-regulasi yang kemudian muncul untuk melindungi pengemudi, baik di layanan antar penumpang terutama, atau kemudian yang akhirnya membuat, kalau sebelumnya kita lihat seringkali konflik ya Mas ya, antara pengemudi online dengan pengemudi konvensional. Yang pengemudi konvensional merasa bahwa pengemudi online ini telah melanggar aturan lalu lintas angkutan dan jalan, karena tidak plat kuning, tidak ada uji kendaraan, dan lain sebagainya, sehingga tidak disebut sebagai transportasi umum. Nah, proses legalisasi akhirnya transportasi online diberikan payung hukum ini kan bagian dari protes kawan-kawan pengemudi. Tapi problemnya kemudian hasil dari protes yang dilakukan pengemudi memang membuahkan hasil, tapi belum menciptakan hasil yang sebenarnya mereka inginkan. Karena pengaturan tarif itu tadi masih di layanan antar penumpang, makanan dan barang masih belum ada. Dan pengaturan tarif yang ada di layanan antar penumpang pun sebenarnya itu belum menyelesaikan persoalan tarif rendah yang pengemudi alami. Karena memang bisa saja kemudian tarif dinaikkan dari di Jabodetabek contohnya dari 2.250 menjadi 2.600 per kilometer, tetapi mereka tidak ada jaminan bahwa tiap hari akan mendapatkan orderan tertentu yang kalau ditotal nilainya sesuai dengan komponen hidup layak di Jakarta contohnya. Tidak ada hal seperti itu. Sehingga memungkinkan perusahaan platform hanya memberikan orderan atau pesanan ke pengemudi hanya sekitar 2 pesanan per hari contohnya. Yang kalau dihitung pendapatannya hanya sekitar 20 atau 30 ribu. Padahal pendapatan layak di sana bisa sampai harus membutuhkan pendapatan sekitar 150 ribu per harinya untuk mencapai komponen hidup layak. Nah, ini menjadi problem. Artinya di satu sisi memang berhasil memenangkan berbagai tuntutan, baik legalisasi dan pengaturan tarif dasar dan lain sebagainya, tapi di sisi lain masih ada banyak PR yang perlu diselesaikan atau banyak tuntutan yang masih belum dipenuhi oleh pemerintah, sehingga masih ada PR besar di depan yang masih diperjuangkan oleh teman-teman pengemudi online itu. Seperti itu, Mas. Oke. Memang aksi protes ini bisa membuahkan hasil juga ya Mas Arief ya, bukan yang cuma kayak akhirnya jadi bubble tapi platform pun sebenarnya tidak mendengarkan sama sekali gitu Mas. Nah, mungkin sedikit track back ketika Mas Arief melakukan penelitian gitu. Mas Arief bergabung di grup gitu ya. Mas Arief juga kayak mencoba untuk mewawancarai satu-satu. Ketika memang pada akhirnya kelompok pengemudi ojol ini mau protes, Mas. Situasinya gimana, Mas, dalam grup itu, Mas? Mungkin bisa sedikit diceritain. Misalnya, let's say kasus
sempat dituruninnya service fee atau gimana lah gitu ya, yang akhirnya membuat banyak driver ojol mogok gitu 1-2 hari atau kayak gimana? Kondisi di Ya, grup gimana sih Mas? Bisa diceritain? biasanya kalau di teman-teman di grup itu biasanya membagikan contoh screenshot bahwa ternyata pendapat tarif dasarnya yang sebelumnya contoh 7.200 di screenshot tiba-tiba 6.200. Padahal mereka harus menanggung berbagai kerentanan atau berbagai hal, contoh biaya parkir atau kemudian harus nunggu makanan jadi untuk layanan GoFood atau GrabFood dan juga lain sebagainya. Nah, itu juga kemudian kemudian ditimpali pengemudi yang lain. Oh iya, ini kalau tarifnya seperti ini membuat pengemudi ya tidak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan hasilnya hanya perusahaan platform. Artinya biasanya mereka menggunakan bahasa sehari-hari untuk menyampaikan keluh kesahnya agar bisa dipahami juga oleh pengemudi yang lain. Contoh kalau grup WhatsApp di pengemudi di Jogja contohnya biasanya pakai bahasa Jawa kemudian untuk menyampaikan, wah kalau seperti ini ya kita diperas ini. Kalau kayak koyong ini ya kita hanya menjadi sapi perahnya perusahaan platform seperti itu. Kemudian akhirnya dari keresahan-keresahan itulah kemudian menimbulkan adanya kesamaan pendapat, adanya bayangan tentang solidaritas. Itulah yang kemudian membuat mereka akhirnya menentukan contoh akan protes kapan, kemudian aksinya seperti apa, dan ketika aksi berlangsung mereka juga biasanya akan berdiskusi. Contoh memberikan informasi, oh ternyata ada masih di daerah tertentu ada pengemudi yang masih tetap on atau tetap beroperasi atau tetap bekerja. Mereka kemudian juga melakukan berbagai cara agar ketika melakukan aksi mogok agar pengemudi tidak ada yang mengaktifkan akunnya. Salah satunya dengan mendatangi, kemudian mengingatkan, atau kemudian dengan berbagai sosialisasi dan juga cara yang lainnya. Nah, artinya di sebelum dan pasca protes biasanya mereka saling berembuk, berdiskusi, saling berbagi informasi, berbagi keluh kesah dan berdiskusi tentang bagaimana taktik yang akan dipilih dan cara untuk memenangkan tuntutannya itu seperti apa, seperti itu. Oke, tapi aksi protes ini tuh jadi langkah terakhir kah, Mas? Atau mereka justru malah sudah mulai kayak, udahlah nggak usah ngomong sama platform deh gitu. Toh juga kayak nggak bakal didengar, atau gimana nih? Iya, kecenderungannya memang ada beberapa pengemudi yang melihat bahwa ketika aksi protesnya ditujukan ke platform itu akan sia-sia karena menganggap bahwa platform selama ini cenderung bebal, cenderung tidak mau mendengarkan suara mereka atas alasan persaingan dengan kompetitor atau alasan kompetisi dengan pihak lain dan lain sebagainya. Nah, makanya seringkali sekarang kecenderungannya aksi protes diarahkan ke pemerintah sebagai pihak regulator di Indonesia dengan harapan dengan pihak regulator ini dapat menentukan atau kemudian mengingatkan atau mensanksi ketika perusahaan platform itu tidak mematuhi aturan-aturan yang mereka perlakukan. Seperti itu, Mas. Oke, jadi memang akhirnya ini tuh sudah jadi perhitungan yang lumayan matang dari teman-teman driver sebenarnya, Mas, untuk melakukan kayak, deh waktunya kita buat aksi nih gitu. Jadi nggak yang cuma blatantly, yuk protes yuk gitu. Bukan kayak gitu ya? Iya, artinya kalau kita lihat kecenderungannya memang mereka terus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman protes sebelumnya yang merasa bahwa ada yang kurang ini. Contoh pengalaman bahwa ketika hanya menyampaikan aspirasi ke manajemen pada kenyataannya mentok, tidak mendapatkan tanggapan atau hanya sekedar ditampung, bahkan tidak diakomodasi. Kemudian memunculkan ya udah protes. Dan protesnya pun pasti mereka belajar dari pengalaman protes kalau dengan pemogokan liar yang tidak ada organisasinya kecenderungannya akan lemah, tidak bisa melakukan protes dalam jangka panjang. Kemudian akhirnya mereka banyak yang membuat organisasi atau serikat contohnya agar aspirasi mereka benar-benar tertampung, agar mereka juga memiliki visi protes atau visi perjuangan yang jauh ke depan, tidak hanya dalam protes sehari selesai dan udah bekerja lagi seperti biasa, tapi bagaimana agar tuntutan agar kondisi kerja yang layak itu bisa dimenangkan. Salah satunya yaitu tadi lewat protes ke pemerintah, kemudian membuat petisi, mogok kerja, melakukan solidaritas bahkan lintas kelas pekerja, tidak hanya ke pengemudi online, bahkan ke sektor perburuan yang lain, perburu formal dan juga yang lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, salah satu yang membuat aksi protes ini mungkin sering sekali dilakukan, bahkan tadi Mas Arief nge-mention ada sekitar 70-an ya Mas Arief ya? Aksi 71 dilakukan ya. Nah, ini tuh adalah soal hubungan kemitraan antara pengemudi dan juga penyedia platform gitu. Ini tuh banyak sekali tulisan dan juga mungkin argumen yang sering kita dengarkan di luar sana bahwa kemitraan ini tuh
ada sedikit hal yang harus dibenahi, sedikit banyak harus dibenahi gitu Mas sistem kemitraannya. Nah, kemitraan ideal yang kayak gimana sih yang sebenarnya bisa dibuat atau mungkin sebenarnya dituntut oleh para driver gitu? Ya, kalau memang selama ini kecenderungannya memang kemitraan yang berjalan di Indonesia itu adalah kemitraan yang semu. Untuk bahasa lebih vulgarnya adalah kemitraan yang palsu. Karena memang pengemudi sebagian besar diklasifikasikan sebagai mitra, tetapi hak-haknya sebagai mitra tidak dipenuhi. Padahal kalau kita lihat di regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di situ kan jelas bahwa prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan ada aspek kesetaraan di situ. Bahwa sebelum mengambil keputusan harus ada musyawarah untuk mufakat. Mereka posisinya sama antar pihak yang bermitra, setara. Itu yang membedakan hubungan dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan antara pengusaha dengan karyawan yang posisinya sudah berbeda. Pemberi kerja bisa memberikan perintah, yang penerima kerja harus mengikuti perintahnya. Nah, ini yang menjadi problem adalah ketika pengemudi diklasifikasikan sebagai dalam hubungan kemitraan, tetapi mereka tidak ada ruang untuk bermuasarah dalam mengambil keputusan tertentu. Keputusan semuanya diambil sepihak oleh perusahaan platform. Nah, itulah yang membuat pengemudi banyak yang protes, banyak yang merasa bahwa ini kemitraannya menjadi kemitraan yang omong kosong atau bohong. Karena mereka kemudian diklasifikasikan sebagai mitra, haknya nggak dipenuhi. Kecenderungannya mereka malah seperti karyawan perusahaan platform. Tapi sebagai karyawan pun mereka tidak mendapatkan upah minimum, tidak memberikan jam kerja layak. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga kemudian banyak pengemudi akhirnya memprotes persoalan klasifikasi sebagai mitra ini. Nah, seperti itu, Mas. Oke, jadi kalau misalnya kita coba tarik lagi ke belakang dari awal mungkin munculnya platform ojek online sampai akhirnya hari ini banyak sekali pengguna ojol sudah mulai protes dan memikirkan gimana caranya buat berangkat ke kampus atau ke sekolah karena tarif naik ya Mas ya. Berawal aksi protes ini diawali karena memang kemitraan dari platform dan juga pengemudi ini memang ada yang harus dibenahi supaya akhirnya masing-masing berjalan secara lebih enak gitu ya Mas Arif ya? Ya, tentu Mas, karena itu salah satu tuntutan utama dari kawan-kawan pengemudi selain masalah tarif. Karena dengan adanya kemitraan yang semu atau palsu inilah yang membuat berbagai hak pengemudi akhirnya tidak dipenuhi. Tarif ditentukan sepihak perusahaan platform, kemudian jam kerja, siapa yang mendapat orderan, dan juga yang lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang dalam waktu ke depan pasti akan terus disuarakan, pasti akan terus dituntut oleh pengemudi online itu sendiri. Iya, jadi kalau kita menarik dari obrolan ke belakang dan juga mungkin menyimpulkan nih Mas Arif gitu, memang aksi protes yang dilakukan oleh driver ojol ini tuh adalah aksi yang diambil ketika mereka sudah mencoba untuk berdiskusi dengan pihak platform tapi juga tidak didengar, dan juga memang mereka berserikat juga akhirnya sering berdiskusi bagaimana selayaknya mereka harus mendapatkan feedback dari platform penyedia. Dan isu yang paling baru mengenai kenaikan tarif ini sebenarnya itu bisa memberikan bisa memberikan angin segar untuk yang untuk pengantaran gitu ya Mas ya. Untuk bukan pengantaran barang, tapi buat transportasi jarak dekat itu menguntungkan dan memang tarifnya dinaikkan. Cuman kalau untuk yang pengantaran makanan, pembelian makanan dan juga pengantaran barang itu sebenarnya belum diatur gitu. Dan itu sebenarnya harusnya diatur juga supaya buat pengemudi ojol ini jadi lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih gitu ya Mas ya? Ya, tentu, karena memang terkait pengaturan regulasi peraturan Kemenko nomor 1 tahun 2012 tentang pengaturan tarif di layanan antar penumpang antar barang dan makanan, saya melihatnya memang sudah nggak relevan dan sudah ketinggalan zaman, karena aturan itu dibuat ketika transportasi online belum berkembang. Karena berkembang pesat tahun 2015. Nah, itu yang membuat akhirnya sangat dibutuhkan, sangat mendesak bahkan bahwa aturan tersebut harus segera direvisi. Pengaturan tarif batas bawah, tarif dasar yang untuk melindungi pengemudi online harus segera diatur. Karena kalau tidak seperti itu, kecenderungannya ya itu tadi, perusahaan tidak berlomba untuk mensejahterakan atau menaikkan tarif bagi pengemudi, tapi kecenderungannya adalah perusahaan platform berlomba untuk menurunkan tarif bagi pengemudi, agar mereka bisa memenangkan kompetisi di antara perusahaan-perusahaan platform yang lain. Nah, ini akan menjadi problem karena yang terdampak sangat besar adalah pengemudi online. Akhirnya mereka harus bekerja ekstra lagi, bekerja lebih lama lagi, bahkan ada yang sampai 13 jam per hari, 14 jam per hari, dengan pendapatan kotor yang nggak sampai 100.000 atau 150.000 per hari.
Padahal kendaraan, bahan bakar, pulsa, HP, dan lain sebagainya, mereka yang menyediakan, tidak disediakan oleh perusahaan platform. Nah, ini yang menjadi problem serius. Artinya peraturan Keminfo nomor 1 tahun 2012 dapat saya sebut ya sudah usang, harus direvisi. Kalau tidak seperti itu ya kesejahteraan bagi pengemudi online semakin menjauh. Jadi bukan hanya sekedar menaikkan tarif, tapi juga harus diperhatikan juga peraturannya supaya akhirnya pengemudi ojek online ini juga bisa terwadahi dengan baik ya Mas Arief ya? Ya tentu, karena kalau tidak diatur oleh pemerintah, kecenderungannya adalah perusahaan platform bisa leluasa untuk mengatur tarif sesuai kehendak mereka, karena merasa ketika pun diatur serendah-rendahnya, bahkan per KM Rp100 pun, mereka menganggap bahwa mereka tidak melanggar regulasi. Sehingga mereka bisa semakin senang-senang ketika tidak diatur regulasinya. Seperti itu. Iya. Kalau minjem istilah orang Jogja gitu, supaya platform nggak sak pena EDW, Mas Arief. Iya, tepat sekali, Mas. Baik, ada lagi yang disampaikan Mas Arief, mungkin soal penelitian udah dijalankan gitu, dari soal aksi protes pengemudi ojol ini, atau mungkin ada yang lain, Mas? Silakan. Ya kalau terkait aksi protes pengemudi online ini, memang dari berbagai tuntutan yang dilakukan, sebagian besarnya memang masih belum dipenuhi. Sehingga kedepannya pasti akan muncul berbagai aksi protes yang lain, dan saya lihat kecenderungannya akan semakin membesar, terutama protes yang dilakukan oleh pengemudi di layanan antar barang dan antar makanan, karena saat ini tarif mereka adalah tarif yang paling murah, paling rendah di antara layanan yang lain. Padahal beban kerja, waktu kerja, kemudian dan yang lain sebagainya itu cenderung lebih berat. Karena kalau pengemudi layanan antar makanan, mereka harus menunggu makanan jadi, mengantarkannya ke konsumen, makanan ada yang tumpah sedikit, mereka bisa dapat rating jelek dari konsumen. Padahal dengan beban seperti itu, tapi tarif mereka cenderung lebih rendah. Nah, ini yang menjadi hal yang saya lihat akan terus diprotes, akan terus dipersoalkan oleh kawan-kawan pengemudi, salah satunya dengan cara protes ini tadi. Seperti itu, Mas. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Arief Novianto untuk banyak banget informasinya nih, Mas ya. Ini pertanyaan rapid fire question saja, Mas. Ini kalau misalnya emang cuman cuman ngatur soal tarif doang yang buat antar jemput jarak dekat gitu, aksi protes kalau nggak diatur bakal gede-gedean lagi dong, Mas. Bisa jadi pada mogok dong. Nggak mau ngambil makanan. Karena mereka akan merasa mengalami ketidakadilan. Karena di layanan antar penumpang, kenapa bisa dinaikkan? Memungkinkan perusahaan platform untuk ikut menaikkan, ikut aturan pemerintah, tapi di layanan yang lain kok malah nggak dinaikkan, malah diturunkan. Nah, itu yang bisa membuat akhirnya muncul merasa semakin tidak adil, merasa perlu untuk mendapatkan keadilan, sehingga mereka menjalankan berbagai aksi protes, baik itu mogok, kemarin bahkan ada yang aksi jahit mulut, dan juga yang lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Hope everything's being better ke depannya. Kalau begitu, Mas Arief, once again, thank you. Buat Sobat Isi ID yang memang pengen baca artikel-artikel menarik lainnya, atau mungkin pengen tahu artikelnya Mas Arief Novianto soal aksi protes pengemudi ojek online ini tuh detail datanya seperti apa gitu ya, langsung aja cek website kami theconversation.com. Follow sosial media kami di @conversationidn. Kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, kita ada di TikTok juga, kita juga ada di Facebook, jadi semuanya bisa dicek. Kalau begitu, mewakili seluruh tim dari The Conversation, saya Muammar Syarif as podcast producer dari The Conversation Indonesia pamit. Kita ketemu lagi di episode Suara Akademia berikutnya. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.